Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Abdul Hafid akan menjelaskan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik pada novel Hujan Bulan Juni. Latar belakang. Dalam perkembangan sastra Indonesia, hasil sastra memiliki ragam bentuk. Salah satu bentuk karya sastra Indonesia adalah novel. Novel sendiri adalah salah satu genre karya sastra di Indonesia. Kedudukan novel begitu penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Masa keemasan novel bahasa Indonesia terjadi pada periode Balai Pustaka dan Pujangga Baru, yang saat itu dikenal dengan istilah roman. Rosadi mengungkapkan bahwa sastra yang baik tidak hanya diisi penjelasan-penjelasan dan teori juga ilmu sastra saja, melainkan pembelajaran sastra haruslah mampu meningkatkan kompetensi berbahasa pada mahasiswa. Dalam novel terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik sebagai berikut. Unsur intrinsik pada novel Hujan Bulan Juni. Tipologi ialah unsur intrinsik karya sastra puisi. Tipologi berkaitan dengan bentuk visual sebuah teks puisi saja. Maka dari itu, menurut unsur intrinsik pada tipologi puisi, puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono terdiri dari 3 bait. Masing-masing bait terdiri dari 4 baris. Masing-masing baris tidak lebih dari 11 suku kata. Dari sini diketahui kekonsistenan bentuk puisi Hujan Bulan Juni. Selanjutnya diksi, yaitu pemilihan dan penerapan kata dalam sebuah sajak atau puisi. Dilihat dari diksinya, pilihan kata yang dipakai oleh Sapardi Djoko Damono yaitu kata-kata yang bernaras dan mengatakan dalaman makna. Bernaras maksudnya sangat mencakup, bukan kata-kata yang bisa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Kata yang sangat besar, lengan, berkuasa adalah tabah, bijak, dan arif. Ketiganya dibandingkan dengan hujan yang terjadi pada bulan Juni. Selanjutnya unsur ekstrinsik, yaitu tema. Tema puisi Hujan Bulan Juni adalah cinta berpendam yang tak terungkapkan. Tema termasuk unsur ekstrinsik, alasannya berkaitan dengan dunia ini, di luar puisi, dan turut mempengaruhi puisi baik dari segi penulis maupun atau adapun tema puisi Hujan Bulan Juni dapat dianalisis sebagai berikut. Meskipun cintanya tak sanggup diungkapkan, sang insan atau hujan tetap tabah, arif, dan bijaksana, membiarkan keadaan menghapus jejak cintanya di jalan kehidupannya karena beliau ragu hendak mengungkapkan atau tidak membaca puisi. Selanjutnya amanat juga termasuk unsur ekstrinsik. Semua orang harus mempunyai sifat tabah, arif, dan bijaksana meskipun segala sesuatu tidak menyerupai yang kita harapkan. Kesimpulan, membaca novel atau cerpen memang sangat mengasihkan saat suasana mulai bosan dan gadget bukan lagi menjadi pilihan yang menarik. Maka buku adalah pendamping yang tepat. Banyak jenis buku yang ditawarkan, pilihan terkadang menuju pada cerita pendek atau novel, cerita dengan alur yang terstruktur dan juga beragam variasi genre yang hadir semakin menaikkan minat untuk membacanya. Nah, berbicara tentang pembaca novel atau cerita, pasti sering mendengar istilah unsur yang membangun suatu cerita tersebut, sehingga menjadikan pembaca akan semakin tenggelam pada bacaannya. Oleh karenanya, untuk lebih memahami bacaan yang terkandung dalam cerita ataupun novel, diperlukan unsur yang membangun, dan seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kedua unsurnya yaitu intrinsik dan ekstrinsik, unsur dari luar maupun dari dalam. Unsur-unsur tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun cerita pada novel ini sendiri, tidak bisa dipisahkan dalam pembuatan. Sekian, terima kasih.